Kalau untuk kondisi mebel Jepara saat ini, menurut Pak Adjar, untuk mebel kirim ke luar negeri kayak gimana untuk Jepara? Ya, jadi untuk saat ini sudah yang furniture ya Pak? Ya, yang furniture sudah mulai ada tren naik ya. Beda dengan waktu itu di bulan Juli, Juni, Juli, Agustus memang sedikit lesu. Ini grafiknya sudah naik lagi. Grafiknya udah mulai mulai ya, Pak, ya? Agustus, September ya. Ada perkembangan ya Pak ya. Kemarin sempat lesu ya. Ya, kemarin sempat lesu. Ini berkembang lagi. Ini naik lagi, order-order Eropa udah mulai berdatangan. Sudah berdatangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dinda. Ya alhamdulillah, terima kasih ya Pak sudah berkenan ngobrol sama kami, duduk bareng di sini. Ya sedikit membicarakan tentang kesuksesan dari Unicargo kayak gimana, bisa tukar pengalaman tentang Unicargo seperti apa yang di sini Pak Adjar sebagai pendiri, pemimpin, owner yang sekian lama sudah bergelut di bidang kargo. Sebelum saya bertanya lebih jauh, saya pengen tahu dari kapan berdirinya Unicargo, kenapa namanya kok memilih Unicargo, padahal nama-nama yang lain banyak Pak ini. Terus kemudian sepak terjangnya Unicargo sampai sekarang dari mulai berdirinya itu kayak gimana Pak? Baik, terima kasih Mbak Dinda, pertanyaan yang bagus. Ya, jadi kenapa namanya unik gitu ya? Jadi Unicargo itu punya nama unik, memang backgroundnya dulu itu kami dari dua pemilik saat itu ya. Yang satu punya background untuk ngurus EMKL atau custom clearance. Saya punya background bisnis forwarder ya. Jadi dari dua itu artinya sepakat untuk membuat nama yang namanya unik karena berbeda background gitu. Unik itu ya. Karena berbeda background ada dua ya. Ada dua saat itu tahun 2002 ya. 2002. Ya, terus tahun 2006 karena kita sudah berkembang, akhirnya untuk Unicargo saya sebagai pemiliknya akhirnya tetap saya pegang Unicargo karena namanya kapal itu harus satu nakoda. Alhamdulillah sampai sekarang Unicargo berdiri. Nah, saat itu Unicargo awalnya berada di kantor tahunan dulu. Dulu di kantor tahunan. Ya, kantor tahunan sekarang berkembang. Sekarang Unicargo sudah memiliki kantor lantai 2 yang berada di Jalan Raya Sima di depan SPBU Mulyoharjo. Itu sudah milik kita sendiri. Dan berkembang menjadi kantor ada di Jakarta, kantor ada di Semarang, ada di Surabaya, cabang-cabang untuk Unicargo, Mbak Dinda. Ya, bahkan untuk partner agent sendiri itu sudah ada di 5 benua. Kita ada mau di benua Amerika seperti di Amerika, Kanada, kita ada ketika pengiriman sampai Kanada, Amerika, barang pasti safety, aman seperti itu. Gitu ya. Baik. Dan untuk menjaga Unicargo tetap berkembang pesat sampai sekarang seperti yang Pak Adjar sampaikan tadi, sebagai seorang owner, seorang direktur pimpinan ini tentunya tidak mudah ya Pak menjaganya. Gimana dalam selama kurun waktu sekian lama, kalau dari 2002 sampai sekarang tak hitung kisaran 23 tahun ya Pak ya. Betul. Ini kayak gimana dalam menjaganya Pak supaya tetap dipercaya oleh customer, pelanggan-pelanggan tetap ini tetap menggunakan Unicargo ini Pak. Jadi Unicargo itu selalu konsisten, menjaga konsistensinya dan selalu mengedepankan pelayanan dan service. Jadi dengan demikian contoh itu yang konkret adalah bagaimana kita komunikasi dengan customer. Ya, kita harus transparan. Kita harus jujur dengan customer. Ketika ada jadwal yang harus misalkan itu diganti jadwal schedule kapal, kita sampaikan di awal. Jangan sampai kita hiding information itu tidak. Artinya apapun resiko itu kita harus terbuka di awal gitu. Supaya customer juga bisa mempersiapkan, ketika kapal itu mau delay misalkan, kita jangan diam, justru kita harus sampaikan. Ya, namanya kapal kan juga kadang ada delaynya. Tapi karena Unicargo itu sudah punya kontrak dengan pelayaran, jadi kita selalu tanda kutip itu depan. Jadi sebelum kapal di delay itu
pihak shipping itu sudah informasi ke kita, sehingga kita kalau itu barang urgent kita tidak mau di-delay. Kalaupun mau di-delay harus ganti kapal yang lain supaya untuk kedatangannya juga sama. Ya seperti itu. Ini adalah cara Unicargo menjaga pelayanan dengan customer selain bentuk komunikasi sampai 24 jam tadi ya. Antara ketika malam karena customer itu beda, di Amerika itu selisih 12 jam. Ya. Jadi ketika mereka siang kita malam, kadang jam 12, jam 1 itu masih ada agent kita atau customer kita yang chat. Ya. Ketika kita masih online, kita usahakan online itu kita balas. Kita balas tomorrow. Berarti 24 jam. Iya, betul. Jadi selalu membalas baik itu lewat email, WA dan lain sebagainya. Itulah. Meskipun balasan singkat ya Pak. Iya, minimal balasan singkat supaya customer itu aware. Berarti akan diselesaikan besok. Jangan sampai dia sudah tanya, jawabnya mundur 2 jam, 3 jam. Jangan sampai seperti itu. Untuk kondisi saat ini Pak Adjar, kalau kita melihat ya krisis global ini termasuk juga Indonesia merasakannya. Dari Unicargo sendiri dalam mengatasi hal ini mungkin ada trik-trik tersendiri untuk menghadapi krisis global yang mendunia ini Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dinda. Jadi Unicargo memang sudah saya persiapkan untuk selalu punya market. Memang di beberapa negara sempat lesu, ya, termasuk Eropa saat itu. Ya, cuman Unicargo selalu punya diferensiasi market, punya pasar yang berbeda. Iya. Kayak gimana itu Pak? Iya, punya pasar berbeda. Artinya gini, saya selalu mengembangkan. Ketika pasar saya jenuh di Eropa, saya punya customer, saya pengembangan itu di daerah yang lain. Sudah seperti ada pick up yang lain. Afrika, seperti di Maldives. Itu tetap stabil ya Pak? Kemudian di Timur Tengah. Itu memang cara kami sudah saya pikirkan jauh-jauh hari. Memang saya jangan fokus kepada satu daerah market itu. Jadi ada Asia, ada Timur Tengah, ada India. Itu saya garap semua. Jadi ketika pangsa pasar yang satu sepi, yang satu masih ramai. Menggeliat. Itu adalah cara kami seperti itu. Dan tetap aman sekarang kondisinya, alhamdulillah. Seperti itu. Jalan terus ekspor Unicargo, yang lain pada sepi, Unicargo masih jalan, masih ramai. Kalau untuk kondisi mebel Jepara saat ini, menurut Pak Adjar, untuk mebel kirim ke luar negeri kayak gimana untuk Jepara? Ya, jadi untuk saat ini sudah furniture ya Pak? Ya, yang furniture sudah mulai ada tren naik. Beda dengan waktu itu di bulan Juli, Juni, Juli, Agustus memang sedikit lesu. Ini grafiknya sudah naik lagi. Grafiknya udah mulai. Ya, mulai Agustus, September ya. Ada perkembangan ya Pak ya. Kemarin sempat lesu ya. Ya, kemarin sempat lesu. Ini berkembang lagi. Ini naik lagi, order-order Eropa. Udah mulai berdatangan. Sudah berdatangan. Terutama ini saya sampaikan Eropa order bagi perusahaan-perusahaan yang sudah bersertifikat kayak FSC, BSCI nanti. Perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas sudah mulai tumbuh karena mereka memenuhi standar Eropa. Iya. Di jadi, akhir 2025 ini ada pergerakan. Naik. November, Desember nanti ya. Dan 2026 semoga semakin bergerak. Semakin ramai lagi. Semakin ramai lagi. Jepara tumbuh, ekspor tumbuh. Kami siap bantu kemudahan ekspor untuk ekspornya di Jepara. Dalam pelayanan customer Pak, saya juga pengen tahu seperti apa selain customer ingin dibantu untuk pengiriman barang. Misalnya ada customer yang ingin dicarikan barang di sini Pak. Apakah Unicargo juga siap dalam pelayanan hal-hal seperti itu Pak? Oke, justru Unicargo itu kan sebenarnya tidak hanya melayani bidang pengiriman atau logistik, tetapi juga melayani namanya buying agent. Oh, buying agent. Ya, sekarang ini sudah banyak lagi buyer atau customer dari luar itu mereka enggan datang ke Jepara. Mereka cukup mempercayakan kepada Unicargo. Mereka kadang hanya kirim nota. Mereka kemudian minta Unicargo untuk cek ke beberapa supplier, ke toko, bahkan sampai transfer itu Mbak. Wah, kepercayaan transfer ke Unicargo, kemudian Unicargo membagikan sesuai nota tadi supaya aman. Ya ini menjaga ya. Jadi saya sebenarnya di tengah-tengah. Kan ada juga buyer yang langsung transfer, kadang-kadang tidak dibuat, atau kadang-kadang supplier itu telat delay. Tapi dengan buyer yang transfernya ke kami bisa ngontrol. Ketika saya cek di supplier,
barangnya sudah mulai atau udah setengah jadi, saya kasih pembayaran berapa persen. Barangnya ada progres lagi, saya bayar tambah berapa persen. Itu sehingga buying agent pelayanan buying agent dari Unicargo ini semakin bagus. Ya, semakin buyer semakin percaya gitu. Dan buyer juga tidak takut tertipu harga ya Pak ya, karena sudah di backing oleh Unicargo itu tadi dengan harga-harga standar ya. Iya, harga pasaran yang memang harga itu adalah harga yang sudah ditentukan. Dan seperti itu. Di sini pelayanannya selain kalau Jepara kan mayoritas furniture ya Pak ya. Selain furniture mungkin pelayanan di bidang-bidang lain Pak, apa aja itu? Ada. Jadi pelayanan kami pengiriman komoditi itu misalkan briket ya. Kemudian ikan. Ikan juga ikan juga river. Kemudian ada komoditi lain impor kemarin dari India kirim helm impor ke kita. Jadi selain ekspor juga kita impor. Impor juga. Iya, jadi dari Chennai, dari India masuk ke Malaysia, Malaysia masuk ke Jakarta. Nah, itu kami yang urus itu. Jadi barang sekecil apapun juga siap, Pak. Iya, itu namanya konsolidasi. Jadi LCL itu Mbak Dinda. Mau 1 kilo, 2 kilo pakai pesawat udara kita bisa. Kecil-kecil juga siap ya Pak ya. Kita siap. Bahkan yang waktu itu pengiriman urgent itu Mbak Dinda sampai 1.300 kilo ya, 1,3 ton. Karena buyer pingin ETA di sana, kedatangan di sana itu cuman butuh waktu 3-4 hari, akhirnya mau dengan pesawat walaupun itu mahal. Kalau dengan kontainer ditempuh 3 minggu sampai 1 bulan, tapi dengan pesawat bisa 3 hari 4 hari sudah sampai. Kalau dengan pesawat lancar aja ya. Gini Pak, selama kurun waktu sekian tahun, 23 tahun kurang lebihnya ya Pak ya, tentunya tidak selancar apa yang kita bayangkan dan mungkin ada hal-hal yang mungkin klaim atau mungkin kendala saat pengiriman atau mungkin dari buyer nggak mau bayar atau seperti apa. Pengalaman-pengalaman seperti itu mungkin ada ya Pak ya, bisa di-share di sini mungkin pengalamannya. Iya, kalau pengalaman banyak sekali Mbak. Pengalaman yang menyedihkan. Pengalaman. Mengatasinya gimana kayak gitu Pak? Tapi saya anggap itu sebenarnya tidak menyedihkan sih, itu bagian dari pelayanan. Jadi itu saya ambil contoh ketika saya diklaim oleh customer karena kontainer itu delay sampai 3 minggu waktu itu, saya coba ganti klaim ke pelayaran. Tapi di pelayaran itu pun tidak ada yang memberikan ganti rugi. Akhirnya saya putuskan saya yang mengganti rugi. Wah, siap rugi juga siap di sini rugi, ya. Tapi dengan cara begini, saya ngomong sama customer, buyer saya waktu itu Mr. Yang, orang Korea. Oke, Mister, saya akan ganti berapa, waktu itu klaimnya kurang lebih 100 juta. 100 jutaan klaimnya. Klaim 100 juta, saya akan bayar itu tapi dengan cicilan. Ketika nanti kontainer yang kedua, ketiga, keempat masih ikut saya, nanti dipotong saja 5 juta per kontainer, 5 juta per kontainer. Akhirnya sampai sekarang mereka masih ikut saya. Jadi saya tidak memikir kok 100 juta, tidak, tapi tanggung jawab itu bentuk dari kami, tanggung jawab. Saya berpikir jangka panjang, for future. Tapi kan dampaknya malah justru berlangganan terus ya Pak ya, meskipun ada potongan gitu ya. Akhirnya teman-teman Korea tadi kedok tulang, mereka cerita sama teman-teman, ini loh mereka tanggung jawab. Forwarder Unicargo itu mau mengganti kan gitu. Akhirnya teman-teman Korea itu ada perkumpulan kan waktu itu asosiasinya cerita. Mau Mr. Park, Mr. Lin, Mr. Yang, Mr. Kim itu semua diikutkan Unicargo. Makanya sampai kartu nama itu tulisannya Korea waktu itu. Kalau diartikan bahasa Indonesianya menjadi we provide the best. Kami memberikan layanan terbaik waktu itu. Kalau orang Korea we provide the best. Layanan terbaik. Iya betul. Makanya ada customer Korea datang, kamu kok tahu bahasa Korea? Padahal ini yang ngasih juga teman-teman Korea sama agent saya. Tulisan ini kan julukan gitu. Itu ya. Julukan itu. Ini rugi tapi menguntungkan ya Pak. Keren. Itu keunikan dari Unicargo ya Pak ya. Dan selain itu mungkin ada yang bisa Pak Ajar sampaikan, karena kita juga melihat dari Unicargo yang bercabang-cabang ini. Kalau kita lihat kompak banget gitu Pak karyawan-karyawan. Gimana menjaga itu? Ya. Baik Mbak Dinda, untuk menjaga kekompakan karyawan itu kita selalu berikan, misalkan di tiap minggunya hari Jumat gitu kan, kita ada namanya Jumat Berkah. Kita makan bersama gitu ya. Agar dapat keberkahannya ya Pak. Tidak harus di resto mahal-mahal, makan misalkan makan di mana, warung Padang, sama-sama komunikasi sambil makan.
itu. Briefing gitu ya, ya Pak ya. Terus setiap Sabtu itu manajer saya juga mengadakan briefing kecil, briefing ringan, dikumpulkan. Nanti supaya sharing, diskusi. Jangan sampai punya problem dipendam. Jadi kita yang satu punya problem diangkat, dipecahkan bersama seperti itu. Ada berapa sih Pak karyawannya dari cabang Jepara sampai kemana-mana itu total semuanya berapa Pak? Ada 30-an karyawan. Iya. Dan itu Bapak selalu keliling-keliling gitu ya setiap harinya ya untuk mengecek lokasi-lokasi di mana-mana. Iya, jadi tidak harus saya tungguin kan sekarang zamannya online kan di sistem sudah ada laporannya. Iya. Jadi ya saya keliling tidak harus setiap hari ke kantor-kantor agent. Iya. Tetapi cuma kalau di luar negerinya di kantor agent kami memang sudah kami agendakan. Misalkan 2 bulan sekali saya harus visit ke Korea atau visit ke Eropa atau visit ke agent yang di Malaysia gitu. Besok ini saya agendakan lagi Desember pertengahan saya juga konsolidasi dengan agent kami yang di Malaysia. Mr. Tan itu baik sekali orangnya. Pengiriman sampai ke dooring itu saya selalu dibantu untuk menjaga kekompakan kan saya harus visit itu. Visit setelah sehilo konsolidasi lagi dengan partner-partner kita seperti itu. Dalam 1 minggunya Pak, ini kita penasaran ya pengen tahu. Dalam 1 minggunya itu ada berapa pengiriman Pak itu Pak? Dilihat dari kesuksesan Pak Ajar yang kian kesini kian membabi buta ini. ya estimasi rata-rata untuk Jepara saja bisa sampai 40-an lah, 40 kontainer. Untuk Jepara saja, ya, belum Jepara yang sana-sana ya Pak ya. Itu belum lagi yang di Jakarta atau pengiriman dari Surabaya itu. Jadi kalau di total ya setiap minggu sampai 75 sampai 80 kontainer. Wah, pantesan. Ya, alhamdulillah. Pantesan susah banget diminta untuk hadir dan diundang untuk ke Early saya Pak, sibuk banget ya. Ini karena Pak Dino WA saya terus jadi wah kalau tidak didatangi saya dipecah terus ya. Baik Pak, mungkin ada yang disampaikan Pak untuk pesan-pesannya kepada semua karyawan Unicargo dan juga kepada semua customer. Ya, jadi yang pertama saya pesan dulu ya pada customer, terima kasih atas kepercayaannya menggunakan Unicargo dan kami selalu konsisten untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customer kami. Komunikasi kami jaga dengan intens, dengan baik, dan untuk karyawan juga kami selalu mengedepankan kebersamaan, menganggap karyawan itu sebagai keluarga besar. Keluarga besar Unicargo, keluarga besar saya. Jadi biar selalu nyaman dan Unicargo menjadi rumah kedua dari mereka. Bahkan sampai malam kalau bekerja itu. Wah, gitu ya. 24 jam mereka selalu stop ya, selalu HP dibuka ya, Pak ya. Baik, Pak. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan Unicargo selalu terdepan dan Unicargo lancar, berkah, sukses selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda.